Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat usai muncul ancaman serangan terhadap aset Washington di Eropa. Dua pesawat tanker KC-135 milik Amerika Serikat dilaporkan meninggalkan Bulgaria menuju tujuan yang belum diketahui. Pesawat tersebut sebelumnya ditempatkan di Pangkalan Udara Bosmir sejak 21 Juli untuk menjalankan misi pelatihan. Namun keberadaannya menjadi sorotan karena muncul laporan Iran mempertimbangkan serangan terhadap target Amerika Serikat di Bulgaria dan Siprus. Menteri Pertahanan Bulgaria Dimitar Stoyanov mengatakan pemerintahnya belum menerima informasi mengenai ancaman langsung. Sofia juga menegaskan pengerahan pesawat Amerika Serikat sebelumnya hanya berkaitan dengan latihan di wilayah udara sekutu. Meski begitu, Teheran menuduh keberadaan aset tersebut berkaitan dengan agresi terhadap Iran. Perkembangan ini terjadi ketika hubungan Washington dan Teheran kembali berada dalam kondisi sangat tegang. Negosiasi kedua negara juga disebut praktis terhenti di tengah tekanan ekonomi yang semakin besar terhadap Iran. Donald Trump sejauh ini memilih meningkatkan tekanan ekonomi dibanding melancarkan serangan baru terhadap infrastruktur Iran. Washington bahkan menyiapkan sanksi ekonomi baru yang disebut akan memberikan tekanan lebih besar terhadap Teheran. Iran membalas tekanan tersebut dengan peringatan bahwa setiap ancaman akan mendapatkan respon yang sangat keras. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Ali Abdullahi bahkan mengancam respon yang disebut menghancurkan jika terjadi kesalahan perhitungan. Pada saat yang sama, televisi pemerintah Iran menampilkan fasilitas yang disebut sebagai pabrik produksi rudal balistik bawah tanah. Teheran mengklaim industri pertahanannya tetap mampu meningkatkan produksi senjata meski menghadapi serangan dan sanksi. Iran juga menegaskan strategi pertahanannya kini semakin ofensif dan tidak akan menyerah terhadap tekanan Amerika Serikat. Di tengah ancaman tersebut, upaya diplomasi sebenarnya masih berjalan melalui perantara Mesir dan Oman. Namun Donald Trump menyatakan belum ada kemajuan dalam pembicaraan, membuat peluang deeskalasi kembali menghadapi ketidakpastian. Israel diduga sengaja memancing Turki masuk perang usai serangan ke pangkalan militer Suriah pada Selasa 18 Agustus lalu. Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, menyebut kemungkinan itu sebagai salah satu teori di balik serangan Israel. Menurut Barak, langkah tersebut bisa saja berkaitan dengan upaya Israel memancing Turki menjelang pemilihan umum. Serangan Israel menyasar pangkalan udara Abu Duhur di Suriah Utara, dekat wilayah yang menjadi perhatian Turki. Israel mengklaim Turki berencana mengerahkan pasukan ke pangkalan tersebut yang dinilai dapat mengancam keamanan Israel. Namun Barak meragukan klaim itu karena intelijen Amerika Serikat tidak menunjukkan adanya rencana pengerahan pasukan Turki. Ia mengatakan kemungkinan lain adalah terjadi miskomunikasi antara militer Israel Mossad dan kantor Perdana Menteri. Barak juga mengungkapkan Kepala Mossad Roman Goffman telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah sebelum serangan. Pembicaraan tersebut disebut berlangsung sekitar 2 jam untuk membahas kekhawatiran Israel terkait aktivitas Turki. Israel membantah serangan dilakukan secara tiba-tiba dan mengklaim sudah memberikan peringatan kepada pemerintah Suriah. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan serangan disetujui setelah peringatan tersebut tidak mendapatkan respon. Katz juga membantah pernyataan Barak dan menyebut klaimnya mengandung banyak ketidakakuratan. Di tengah polemik tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menegaskan negaranya tidak menginginkan eskalasi dengan Turki. Namun hubungan Ankara dan Tel Aviv memang semakin memburuk akibat perkembangan militer di Suriah. Turki bahkan kembali mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kantor Netanyahu kemudian menuduh Presiden Recep Tayyip Erdogan berupaya memperluas tekanan terhadap Israel hingga Suriah. Sementara itu, Turki membantah rencana pengerahan pasukan ke Abu Duhur. Namun Suriah mengakui adanya kunjungan perwira Turki ke pangkalan tersebut. Jika ketegangan terus meningkat, Suriah bisa menjadi titik konflik baru antara Turki dan Israel.
Turki dilaporkan mulai memperkuat kehadiran militernya di Suriah di tengah hubungan yang semakin tegang dengan Israel. Berbagai kendaraan lapis baja dan peralatan militer disebut telah dikirim ke pasukan Suriah secara bertahap. Perhatian kini tertuju pada kemungkinan pengerahan sistem pertahanan udara Turki seperti Sniper dan Hisar. Sistem tersebut disebut dapat memperkuat pertahanan udara Suriah menghadapi ancaman serangan pesawat Israel. Turki juga disebut memiliki sekitar 160 pangkalan di Suriah untuk mendukung aktivitas militernya di kawasan tersebut. Penguatan pertahanan udara disebut menjadi tahap awal sebelum pembangunan kembali kekuatan Angkatan Udara Suriah. Di sisi lain, kekuatan militer Suriah juga diklaim tengah diperluas hingga berpotensi mencapai sekitar 250.000 personel. Perkembangan tersebut mulai membuat Israel waspada karena kekuatan Turki semakin dekat dengan wilayahnya. Bahkan muncul peringatan bahwa Israel bisa menghadapi tank Turki di daratan tinggi Golan. Ancaman juga datang dari laut karena Turki terus memperkuat armadanya di kawasan Mediterania Timur. Kekhawatiran itu menjadi salah satu alasan Israel sebelumnya menyerang pangkalan militer di Suriah Utara. Israel menduga pangkalan tersebut akan digunakan untuk memasang radar dan sistem pertahanan udara. Keberadaan sistem itu dinilai dapat mengganggu operasi militer Israel di wilayah utara. Namun serangan tersebut justru berpotensi memperbesar ketegangan antara Ankara dan Tel Aviv. Turki diketahui memiliki puluhan fregat, kapal perusak, kapal pendaratan amfibi, serta 12 kapal selam. Ankara juga disebut sedang membangun tambahan kapal selam, fregat, dan kapal perusak untuk memperkuat armadanya. Sementara itu, kekuatan laut Israel jauh lebih kecil sehingga peningkatan kemampuan Turki menjadi perhatian serius. Jika Turki terus memperluas militernya di Suriah dan Mediterania, Israel berpotensi menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi senjata bawah tanah. Kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Industri Pertahanan Iran pada Sabtu 22 Agustus. Menteri Pertahanan sementara Iran, Brigadir Jenderal Majid Ebn al-Reza turut mendampingi Abdullahi dalam inspeksi tersebut. Dalam kunjungan itu, Iran menegaskan produksi senjata dan peralatan pertahanannya terus mengalami peningkatan. Kementerian Pertahanan Iran menyebut produksi dalam negeri tetap berjalan, bahkan ketika negara itu berada dalam kondisi perang. Juru bicara Kementerian Brigadir Jenderal Reza Talaynik mengatakan produksi senjata terus dilakukan tanpa terhenti. Menurutnya, kemampuan tersebut membuat Iran dapat dengan cepat mengganti persenjataan yang digunakan di medan perang. Produksi senjata juga tetap berjalan bersamaan dengan penggunaan sistem pertahanan buatan Iran di lapangan. Teheran turut mengandalkan cadangan strategis yang telah dikumpulkan selama beberapa tahun sebelumnya. Talaynik menyebut produksi pertahanan Iran meningkat 2 kali lipat sepanjang Juli 2025 hingga Juli 2026. Peningkatan tersebut terjadi meski sejumlah fasilitas industri pertahanan Iran sempat menjadi sasaran serangan. Ia bahkan mengklaim produksi sejumlah barang strategis meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak akhir Februari. Klaim itu menjadi penegasan Iran bahwa kemampuan industri pertahanannya tetap berjalan meski menghadapi serangan. Di sisi lain, Iran kini semakin ketat menjaga informasi terkait kemampuan dan rahasia militernya. Teheran menilai kerahasiaan sangat penting agar musuh tidak mendapatkan celah untuk melancarkan serangan mendadak. Karena itu Iran memilih mengurangi pameran militer serta peluncuran senjata dan peralatan dalam 2 tahun terakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk membatasi informasi yang bisa diketahui pihak lawan mengenai kemampuan pertahanan Iran. Di saat yang sama, produksi senjata terus ditingkatkan dan fasilitas bawah tanah menjadi bagian penting dari strategi tersebut.